Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Saputra, peserta Latsar CPNS Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2022, angkatan 33, kelompok 3. Nah, kali ini saya akan mewawancarai rekan saya mengenai apa itu wawasan kebangsaan. Baik Mas, sebelumnya silakan perkenalkan terlebih dahulu nama dan juga profesi sebagai apa. Baik, perkenalkan, saya Dava Gumelar. Saya adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Cirebon. Baik, yang Mas ketahui sendiri nih, apa itu tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menurut saya pribadi adalah cara pandang seorang warga negara Indonesia terhadap negara itu sendiri. Cara pandang warga negara Indonesia terhadap Pancasila yang ada di dalam dirinya, tentang Undang-Undang Dasar, berkaitan dengan hal-hal yang kenegaraan maksudnya. Baik. Nah, Mas sendiri nih yang Mas ketahui, isu-isu apa sih yang Mas ketahui tentang ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan yang dapat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia? Untuk tantangan atau hambatan tentu banyak sekali yang masih di era yang saat ini. Tentunya ancaman juga sangat banyak sekali untuk keberlangsungan negara Indonesia ini. Salah satunya yang saya ketahui tentang narkoba misalnya ya, karena menurut Badan Survei Nasional Narkotika Indonesia, penggunaan narkoba pada kalangan remaja itu meningkat Mas dari tahun 2019 ke tahun 2021. Ya, peningkatan itu kurang lebih dari tahun 2019 itu 1,80%, di tahun 2021 itu menaik jadi 1,95% Mas. Sangat meningkat ya Mas ya? Iya. Nah, buat Mas pribadi ini dengan adanya fenomena atau isu tersebut nih, tanggapan Mas sendiri seperti apa? Tanggapan saya tentunya ya, karena usia remaja itu kan sangat rentan sekali ya, apalagi remaja ini yang nantinya ke depan akan menjadi pemimpin, istilahnya kita katakan sebagai calon pemimpin negara Indonesia ya, betul ya. Kalau misalnya dari remaja saya sudah dicekoki atau sudah terkontaminasi katakanlah ya dengan hal seperti itu, bagaimana nanti Indonesia ke depannya, siapa yang memimpin negara Indonesia ini dengan baik kalau misalnya remaja-remaja saja saat ini sudah mulai, mohon maaf saya katakan nggak benar istilahnya kayak begitu. Selanjutnya, dengan melihat adanya isu narkoba yang sangat marak di kalangan remaja ini, peran atau upaya apa sih yang bisa Mas lakukan sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat ya, terhadap masyarakat Indonesia, khususnya remaja nih, untuk menghindari agar tidak terkena narkoba? Tentunya sebagai tenaga kesehatan, tapi sebelumnya sebagai diri saya sendiri. Ya saya pribadi, saya menghindari apa itu narkoba, saya menghindari tentang katakan dunia malam lah kalau kita sebutnya seperti itu. Dan sebagai warga Indonesia sendiri, warga sipil istilahnya ya, tentunya saya mengajak tetangga-tetangga saya yang masih remaja untuk selalu ikut aktif dalam kegiatan yang hal-hal yang positif agar terhindar dari hal-hal seperti itu Mas. Sebagai tenaga kesehatan sendiri ya, tentunya di rumah sakit ada yang namanya promosi kesehatan, edukasi kesehatan, setiap hari ada jadwalnya. Dan sebetulnya ganti-ganti ya Mas ya topik pembicaraannya, tapi topik narkoba ini selalu kita selipkan di rumah sakit. Gunanya apa ya, agar untuk mencegah hal-hal tersebut, agar remaja Indonesia ini kurang lebihnya tahu gitu. Nah, dari Mas sendiri nih, ada nggak nih Mas saran maupun masukan baik itu untuk para remaja kita maupun bagi para orang-orang yang mempengaruhi remaja ini nih, baik orang tua maupun lingkungan sekitarnya? Karena usia remaja ini biasanya usia-usia sekolah ya, sekitar SMP, SMA itu kan bisa kita katakan sebagai remaja. Maka dari itu peran penting sekolah ini untuk membentuk remaja-remaja ini sangat penting Mas ya. Jadi kalau bisa mungkin ya di sekolah itu lebih diaktifkan kembali yang namanya ekstrakurikuler bahwa anak-anak ini harus ikut ekstrakurikuler agar kalau misalnya setelah pulang sekolah itu mereka nggak keluyuran, nggak main kemana-mana kayak gitu, yang menyebabkan mereka itu terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Terus dengan kalau misalnya remaja ini sibuk kan, jadi dia punya apa ya, istilahnya kita katakan kesibukan itu tuh membuat dirinya tuh merasa lelah kayak gitu. Jadi dia tidak terpikir ke hal-hal yang seperti itu Mas, kalau misalnya udah lelah kayak gitu. Tentunya ya di samping dengan belajar ya, karena kan utamanya sih belajar untuk remaja itu sendiri. Bisa anaknya di rumah ikut sertakan ke misalnya madrasah, gitu kan sekarang banyak madrasah ya, atau misalnya kelas-kelas agama, atau misalnya mengaji di rumah seperti itu, agar anak ini tentunya kalau misalnya anak-anak remaja ini dekat, katakan maaf, dekat kepada Tuhannya ya, pasti mereka akan tersadar sendiri, akan sadar dengan sendirinya bahwa
narkoba itu barang haram, narkoba itu tidak boleh disentuh, narkoba itu tidak boleh dikonsumsi, seperti itu Mas. Baik, terima kasih jawabannya Mas yang sangat luar biasa sekali. Baik Mas, terima kasih waktunya ya. Nama saya Muhammad Kamaludin. Saya staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di fakultas apa Pak? Di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Jadi saya mau menanyakan beberapa hal Pak ya. Ya. Jadi boleh dijawab sesuai dengan pengetahuan yang Pak miliki. Yang pertama itu apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak? Menurut saya wawasan kebangsaan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang rakyat atau masyarakat tentang negara dan bangsanya. Jadi seseorang dari warga negara sudah semestinya paham apa, siapa, di mana, dan mesti bagaimana dia melakukan sesuatu dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang baik. Pertanyaan selanjutnya, ini terkait isu terkini yang sedang marak di negara kita. Nah, kira-kira menurut Bapak, isu apa yang paling bisa menimbulkan ancaman, gangguan, tantangan negara kita itu? Ya, menurut saya pribadi, melihat dari fenomena yang ada, dari berbagai informasi yang didapat belakangan ini, khususnya pasca Pilpres ya, 2019, isu yang paling banyak katakanlah menjadi bahasan masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu terbelah, dalam kata lain itu terpolarisasi menjadi dua golongan. Nah, ini yang rentan mengancam disintegrasi bangsa. Terkait isu tersebut, sikap Bapak bagaimana terhadap isu tersebut? Kira-kira? Ya, semestinya setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang terlibat ataupun tidak terlibat atau secara tidak langsung terlibat, mesti tetap peduli ya, tidak skeptis, karena kok seolah yang semua itu dimulai dari perhelatan politik, kemudian berjalannya masa tidak kemudian selesai, meskipun dua kubu yang bertarung pada 2019 itu kemudian berkoalisi. Artinya ini menjadi PR kita semua. Kita mesti meliterasi diri ya atas isu apapun, tidak mudah sharing sebelum saring. Kita harus menumbuhkan kepekaan media. Yang terakhir, bagaimana misalnya saran atau masukan Bapak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perpecahan tersebut? Ya, sebenarnya kalau mau diposisikan di tempatnya masing-masing seperti apanya seperti semula tanpa ada intervensi, mungkin bisa jadi akan bisa membawa kemajuan dalam penyikapan terhadap polarisasi atas berita-berita yang tidak bertanggung jawab itu. Artinya gini, semua pemangku kepentingan duduk pada tempat dan bersikap porsinya masing-masing, tidak saling mengintervensi. Yang terjadi belakangan dan mengkhawatirkan itu cenderung terlihat lebih saling menyandra karena ada berbagai kepentingan yang seolah konflik itu tidak ingin diselesaikan, tapi terus dipelihara demi terciptanya ketidakstabilan yang pada gilirannya masyarakat katakanlah mudah diprovokasi atau sebutannya sumbu pendek untuk bisa menyikapi sesuatu itu dengan kemudian tidak bijak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama. Sedikit saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edimelia Antiawati. Di sini saya bersama Firza, yaitu mahasiswa jurusan hukum dari
Bagati ya. Kali ini kita akan berbicara tentang wawasan kebangsaan dari versi mahasiswa ya. Apa saja sih makna wawasan kebangsaan menurut Firza sendiri? Dari saya pribadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang mengenai bangsa Indonesia sendiri yang dilandasi jati diri masing-masing. Nah, dari uraian tadi nih, saat ini kan banyak sekali isu-isu aktual ya yang sangat bisa mengancam kelangsungan bangsa Indonesia. Nah, menurut Firza ini apa isu-isu yang bisa menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi bangsa Indonesia? Yang baru saja kita ketahui kemarin di Malang ada tragedi Kanjuruhan dan ada 6 polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dan Kapolri tersebut langsung dipecat dan dialih tugaskan. Saya sendiri menyikapinya berhubung kemarin banyak sekali korban-korban jiwa. Saya selaku mahasiswa turut berduka cita, dan kemarin itu di kampus kita ada doa bersama dan sholat gaib untuk para korban dan mengambil pembelajaran dari kejadian tersebut agar tidak terulang kembali di kemudian harinya. Juga untuk para keluarga yang ditinggalkan, Ada doa bersama juga. ada doa bersama. Menurut Firza, saran dan masukan untuk pihak-pihak terkait terhadap isu tersebut gimana? Ya, ini kan banyak sekali kan pro kontra ya, ada yang menyalahkan polisi, ada yang menyalahkan supporternya juga. Nah, kita sebagai warga negara tidak usah ikut berkoar-koar menyalahkan salah satu pihak, karena kita juga belum tahu kan pihak mana yang sebenarnya bersalah, dan menunggu konfirmasi dari pihak yang berkepentingan seperti pihak Polri atau dari saksi-saksi mata tersebut. Nah, sebagai mahasiswa ada nggak kontribusi untuk aksi bela negara? Ya, dengan beberapa bukti yang sudah beredar, kita bisa mengambil pembelajaran kan dari situ tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa cukup ya, kita bisa melakukan obrolan-obrolan tentang mengenai masalah tersebut. Dan kemarin juga ada salah satu dari BEM atau apa mengadakan obrolan langsung tapi melalui live Instagram, kayak mengajak teman-teman untuk berpikir tentang gimana sih masalah ini jalan keluarnya gimana, dan menurut teman-teman gimana gitu salahnya atau apanya gitu. Dari segi pengamatan Firza nih, dari supporternya seperti apa dan dari kepolisiannya seperti apa seharusnya? Kan sudah jelas pas pertandingan tersebut itu cuma ada satu supporter. Nah, tidak tahu mengapa kan tiba-tiba supporter langsung menyerang ke lapangan dan menyerang para pemain. Polisi itu kan menembakkan gas air mata. Sebenarnya semuanya itu emang tidak bisa menyalahkan satu ini. Kalau supporternya tidak turun ke lapangan dan tidak ricuh, polisi juga tidak akan melakukan gas air mata, dan kejadian tersebut tidak akan terjadi atau memakan banyak jiwa karena gas air mata tersebut. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Firza. Mungkin cukup kita ambil pelajaran ya dari isu tersebut. I know